Teman-teman, pernahkah kamu menikmati hiburan yang memang khusus untuk usia kita? Misalnya, panggung untuk anak-anak. Kadang-kadang bertanya, kenapa panggung untuk anak-anak itu sedikit sekali? Padahal kita punya suara, punya lagu, dan punya mimpi yang ingin didengar. Banyak teman seusiaku akhirnya mendengar lagu orang dewasa. Bukan karena mereka mau, tapi karena lagu-lagu anak jarang terdengar. Padahal aku tahu, di luar sana banyak penyanyi cilik. Banyak teman-teman hebat yang ingin bernyanyi, menari, dan bermimpi dengan caranya sendiri. Aku Michael, drummer dari Kiddos Band. Kami hadir membawa lagu-lagu anak. Lagu tentang bermain, tentang mimpi, tentang menjadi anak-anak apa adanya. Kami bukan hanya bernyanyi, kami juga membuat panggung agar teman-teman punya tempat untuk bernyanyi dan bersenang-senang dengan hiburan yang sesuai usia kami. Di Kiddos Band, aku belajar berani tampil. Belajar menjadi kreatif dan mengerti kalau panggung untuk anak-anak itu sangat penting. Inilah ceritaku di panggung Bintang Cilik. Oke, jadi hari ini kita bakal latihan untuk syuting para Papa Show yang berikutnya. Siapa yang tahu materi kita untuk episode 4? Angkat tangan. Michael. Aku vocalizing. Bener nggak? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Michael bener. Kita akan latihan vocalizing hari ini. Jadi teman-teman di sini juga harus kasih edukasi buat Sobat My Doremi yang akan menonton. Hai teman-teman, hari ini aku bersama teman-teman dari Kiddos Band mau latihan nih. Aku kenalin dulu ya. Di Kiddos Band, kami ada Marvin sebagai vokalis dan Messi sebagai gitaris. Nice. Walaupun aku dan Messi memainkan alat musik, kami juga harus bernyanyi saat di atas panggung. Makanya bukan cuma jari yang harus lincah, suara kami juga siap. Hari ini kami latihan vokal bersama Kak Olivia. Kami belajar mengatur nafas, menyanyikan nada dengan benar, dan yang paling penting, menyanyikan dengan rasa senang. Kiddos Band terbentuk dari Desember 2022 sebagai bagian dari program My Doremi Musical Garden. Nah, sekarang yang pertama tadi Doremi. Tempat ini membuat anak-anak seperti kami berani tampil. Kalau ini? 1, 2, 3, 4. Saat bahagia. Tangannya. Berjumpa dengan sahabat sambil menyapa. Bertukar cerita, meraih mimpi. Menjadi yang terbaik. Bergerak. Lewat irama. Tunjukkan pada dunia. Iya, 1, 2, 3. Gitu ya. Tepuk tangan dong buat Kiddos. Oke teman-teman, tadi kita udah latihan vocalizing buat para Papa Show. Sekarang kita latihan stage act untuk perform Kiddos Band mendatang. Oke, are you ready? Okay. Position. Nama Kiddos adalah singkatan dari Kids on Stage. Artinya, anak-anak yang aktif, kreatif, dan berani bersinar di atas panggung. Kami di Kiddos Band punya mimpi yang sama,
terus bermusik, terus menciptakan lagu, dan terus menyanyikan lagu anak-anak Indonesia. Karena lewat lagu, kami ingin menyalakan semangat dan menjaga agar lagu anak-anak tetap hidup dan terus didengar. Lagu yang kami nyanyikan ini berjudul Jadi Yang Terbaik. Salah satu penulis lagunya adalah Kak Olivia loh. Yuk teman-teman, kita dengarkan lagu yang sesuai untuk umur kita. Lagu anak-anak itu seru, ceria, dan penuh hati tentang bermain, persahabatan, dan mimpi. Dengan mendengar lagu yang tepat, hati kita jadi senang, sambil membangun karakter dan rasa percaya diri. Karena lagu anak-anak adalah teman terbaik untuk menemani masa kecil kita. Aku memang sudah suka musik sejak aku umur 2 tahun. Waktu itu, orang tuaku sering memutar lagu-lagu di rumah. Dan tanpa sadar musik jadi bagian dari hariku. Saat umurku 4 tahun, aku mulai belajar alat musik. Dari keyboard, lalu gitar, sampai akhirnya aku jatuh cinta sekali pada drum. We are from St. Peter Primary School. Cerita kenapa aku akhirnya suka tampil berawal dari tugas sekolah. Aku dan teman-temanku diminta menyanyikan ulang sebuah lagu. Pada saat itu aku sebenarnya mainnya lagu We Wish You Merry Christmas. Viral. Videonya viral. Dia langsung bikin lagu sendiri. Kayak lagu Jadi Yang Terbaik. Lebih viral daripada yang lagu Natal. Tapi juga masuk nominasi AMI Awards. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Ternyata banyak yang suka. Dari situlah aku mulai berpikir aku ingin lebih serius bermusik. Dari teman-teman sekolah dan bermain, akhirnya Kiddos Band pun terbentuk. Dari hobi yang terus aku jalani, dari keseriusanku bermusik, dan tentu saja dari dukungan orang tuaku. Aku ingin terus bernyanyi dan menyanyikan lagu-lagu yang sesuai untuk usiaku. Oke, hari ini kita perform lagi di Mall of Indonesia. Ini juga tampilan yang lumayan besar. Oke, tapi kita harus lakukan terbaik kita. Semoga fans kita terhibur. Kiddos Band, jadi yang terbaik! Inilah tujuan dari kami latihan. Tampil di depan teman-teman dan membawakan lagu-lagu anak-anak. Rasanya semangat sekali, karena di sini kami bisa bernyanyi, bermain musik, dan bersenang-senang bersama. Siap bernyanyi bersama teman-teman? Menjadi yang terbaik lewat irama, tunjukkan pada dunia. 1, 2, 3,
Aku tidak menyangka berawal dari panggung virtual saat pandemi, sekarang aku bersama Kidos Band bisa sering tampil langsung di depan teman-teman. Dari layar gadget, sekarang kami berdiri di panggung nyata. Melihat senyum dan semangat teman-teman yang ikut bernyanyi bersama. Aku masih ingat betul saat pertama kali kami merilis lagu Jadi Yang Terbaik. Bertepatan dengan Hari Anak Sedunia, lagu ini bercerita tentang semangat anak-anak Indonesia untuk berani melangkah dan menjadi yang terdepan. Di dalam lagu ini ada pesan penting tentang mencintai budaya kita dan mendengarkan lagu yang sesuai usia kita. Karena itu, aku dan teman-teman akan berusaha untuk terus menyemangati dan melestarikan lagu anak-anak Indonesia. Di lagu ini, aku juga terlibat langsung loh dalam pembuatan notasi dan liriknya bersama Mercy dan Marvin sebagai personil Kidos Band. Kami saling berbagi ide, belajar, dan tumbuh bersama dalam setiap prosesnya. Dan yang juga buat aku bangga, semangat kami dalam bermusik ternyata mendapat perhatian Coldplay International Music Band yang memberikan dukungan kepada Kidos Band berupa sebuah keyboard untuk penampilan kami di Indonesia. Lewat lagu, aku terus berbagi kebahagiaan, harapan, dan semangat kepada anak-anak Indonesia agar berani bermimpi dan tetap bangga menjadi diri sendiri. Hai Coach. Oh, hai. Yo, ready? Iya. Yuk, langsung. Oke, PR-mu tadi tuh rudimennya kurang ditambahin dikit. Speednya tambahin dikit coba. Coba tambahin dikit. Yuk, 1, 2, 3, 4. Nah, ulang lagi. 1, 2, 3, go. Agar aku bisa menjadi drakor yang handal, aku harus rajin latihan. Di sini aku latihan seminggu sekali. Selain itu, aku juga latihan bersama bandku seminggu sekali. Dan les privat di rumah setiap hari. Semua latihan itu aku lakukan untuk melatih koordinasi mata, tangan, dan kaki. Melatih fokus, serta meningkatkan kreativitas. Latihan juga membuatku jadi lebih percaya diri dan membantu otakku belajar melakukan banyak hal sekaligus. Song atau verse, itu drum tuh nggak boleh berisik. Buatku, menjadi drummer di grup band berarti memberi energi untuk sebuah lagu, supaya musiknya terasa hidup dan semakin semangat. Oke. Sebagai referensi, aku sering mendengarkan banyak lagu. Aku suka musik pop, K-pop, dan kadang aku juga mendengarkan musik klasik. PR-nya, kamu nggak akan dapet tuh tune-nya, speed-nya tanpa ngelakuin sticking di rumah. Harus sticking intinya, rajin. Tangan sakit-sakit nggak apa-apa itu. Tapi nanti nikmatnya kamu nikmatin nanti pas kamu udah dewasa. Tune-nya masih jelek, rudimennya masih ketinggalan, ya. Jadi wajib single stroke, double stroke, paradiddle itu di rumah kamu harus kejar terus. Sama tempomu kadang-kadang lepas itu. Belajar metronom. Oke? Itu sebenarnya Kemampuanku harus terus aku asah. Agar saat aku dewasa nanti aku bisa semakin mahir main drum dan mengiringi sebagai jenis musik.
Jadi aku mau ceritain pengalaman lomba-lomba sama tampil-tampil yang spesial buat aku. Nah, aku nggak nyangka sih tiba-tiba langsung dapat Diamond Award atau juga bisa dibilang juara 1. Aku bawa lagunya That's What You Get, karyanya Paramore. Kompetisinya berlangsung di akhir tahun 2025 lalu. Padahal itu kompetisi dan pertamaku, jadi aku benar-benar tidak nyangka. Ya, ini Festival Anak Indonesia Hebat sama Kemendikbudrismen. Aku tampil di depan Menteri Kemendikbudrismen Bapak Abdul Muti sama Ibu Wakil Presiden Sylvia Ananda. Wah, rasanya bangga sekali. Pastinya menyenangkan, seru, dan happy banget. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Oh iya teman-teman, musisi yang menjadi inspirasiku adalah BTS. Kamu tahu juga kan? Aku ingin sekali bisa seperti mereka. Terus berkarya, tampil penuh semangat, dan menginspirasi banyak orang lewat musik. Iya, go internasional. Aku berharap bisa go internasional. Bisa aja world tour. Bisa, ya. Ini bisa nih. Ini studio kita. Aku buat konten sama teman-teman aku ya. My Doremi Musical Garden didirikan pada tahun 2021 saat pandemi COVID masih menyerang kita. Tujuannya untuk menyalurkan minat dan bakat anak-anak agar bisa berkreasi dan berkarya di dunia digital. Di sini banyak kegiatan seru yang bisa kami lakukan, membuat konten, belajar, dan pastinya juga bernyanyi. Aku dan teman-teman sekaligus berlatih supaya lebih percaya diri saat tampil dan beraksi di depan kamera. Aduh, perutku sakit banget sih. Menyalurkan kreativitas itu sangat penting untuk perkembangan kita. Lewat kreativitas, imajinasi kita jadi berkembang. Daya ingat semakin kuat dan kita lebih mudah memahami banyak hal. Kreativitas juga menjadi tempat yang aman untuk mengekspresikan perasaan kita. Belajar berbicara dengan baik, bekerja sama, dan saling berbagi. Kamu temanku. Nanti aku salah dan mungkin kamu jadi marah. Di sini bukan hanya Kidos Band yang membuat konten, kami sering berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Kami bermain, belajar, dan berkarya dengan penuh semangat. Tujuan kami bukan hanya untuk menghibur, tapi juga menghadirkan tayangan yang aman dan cocok untuk usia kita. Bersama menulis cerita dan impian. Jadi, saat teman-teman menggunakan handphone atau iPad orang tua, kalian tetap bisa menonton tontonan yang seru, positif, dan sesuai dengan usia kita. Berjanjilah agar kita bisa saling memaafkan. Hai Mike. Ini kan kita kemarin terakhir bikin pas Michael liburan ke Jepang tuh, kita sempat bikin lagu, ya kan? Nah, Michael ada ide lagi nggak nanti pengennya bikin lagu tentang apa? Selain bermusik, aku juga sangat suka membuat lagu. Hampir semua lagu Kidos Band, aku ikut menentukan lirik dan musiknya loh. Rasanya seru sekali, bisa menuangkan ide
dari kepala dan hati menjadi nada dan kata-kata. Apa ya? Bisa, ya. Ini bisa nih. Sekarang aku sedang berdiskusi bersama Kak Denis. Kami sedang merangkai lagu baru, mencoba-coba nada, menyusun lirik, dan membayangkan lagu ini akan dinyanyikan dengan perasaan apa. Ibu yang telah merawat kami. Oke, yang tadi kan udah ada. Kali ini ide yang muncul di kepalaku adalah lagu untuk orang tua. Sebelumnya, kami sudah punya lagu tentang persahabatan dan menurutku akan sangat indah kalau ada lagu yang bisa mengucapkan terima kasih untuk papa mama. Karena apa, Mas? Ini tuh karena apa? Ini kan yang telah merawat kami. Sama. Lewat lagu ini, aku ingin menyampaikan rasa sayang, rasa terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu menemani langkahku. Ada menemani. Sedikit demi sedikit, lagu ini kami rangkai dari ide kecil menjadi penuh makna. Untuk ayah dan ibu. Kalau lagunya sudah rilis, teman-teman dengarkan ya, dan nyanyikan untuk orang tuamu. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Inilah panggung bintang cilik, mimpi kecil yang berani bersinar. Kami ingin terus bernyanyi, terus bermain musik, dan terus menghadirkan hiburan yang ceria untuk anak-anak. Karena setiap anak berhak menjadi bintang dan punya panggungnya sendiri. Anak Indonesia. Lewat lagu-lagu anak-anak, kami ingin meramaikan kembali dunia anak-anak. Mengisi hari dengan tawa, semangat, dan mimpi. Karena saat kita diberi panggung yang tepat, kita akan tumbuh dengan percaya diri, berani bermimpi, dan bersinar dengan caranya sendiri. Sampai jumpa di panggung berikutnya teman-teman. Mari bernyanyi dan jadilah bintang.